Halo, selamat siang. Saya Ineng Dwi Putra Witasana dengan NIM F1D 022049. Untuk kali ini saya akan menjelaskan eh, jurnal saya untuk modul 6 praktikum PCD. Oke, untuk judul modul ekstraksi ciri. Kita langsung ke kode saja. Oke, share screen. Nah, untuk jurnal modul 6 ini, kita disuruh untuk mendeteksi eh, jari tangan. Di sini pada data jari tangan ini kita ada 5 kelas untuk jari tangannya ada finger 1, finger 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk setiap kelas itu kita akan melakukan, nanti kita akan cek akurasi dari model KNN, SPM, sama sama random forest-nya. Oke, untuk ekstraksi ciri sendiri, kita pada modul 6 ini, kita disuruh pertama-tama kita harus melakukan data loading. Nah, data loading ini eh, se- sebelumnya saya sudah menghapus apa namanya datasetnya karena eh, memori laptop saya penuh di drive-nya. Di sini sudah tidak ada filenya. Oke. Ini pertama itu kita harus mengimport OS untuk mengakses file yang ada di komputer kita. Jadi kita eh, saya menggunakan data dir untuk apa namanya? Untuk menyimpan path dari atau path dari dataset finger simulation eh, dataset 2024. Nah, di sini saya melakukan loading. Nah, untuk gambarnya itu sendiri nanti akan disimpan pada variabel sampel image. Di sini melakukan perulangan sebanyak label yang ada. Jadi untuk setiap label itu akan dilakukan perulangan. Oke. Nah, ini hanya untuk melakukan distribusi persebaran data-data gambarnya saja. Lalu kita di sini harus melakukan resize dulu terhadap image-nya. Barangkali ada gambar yang ukurannya tidak 1 kali 1, kita harus resize dulu. Nah, lalu ini fungsi untuk melakukan resize-nya, untuk memanggil fungsi sebelumnya. Nah, di sini saya melakukan resize 150 kali 150 agar lebih cepat juga. Nah, nanti eh, hasil yang di resize itu saya simpan di variabel resize image. Oke, ini TKDM ini sendiri saya gunakan untuk melihat loading dari prosesnya itu. Ini untuk proses ini saya menggunakan TKDM. Jadi kita gunakan eh, akses TKDM itu di for, karena for ini akan terus melakukan increment. Nah, dari situ kita bisa memanggil fungsi TKDM. Oke. Nah, jadi datanya itu untuk setiap kelas itu kita eh, pada finger 1 itu kita memiliki 400 gambaran. Begitu juga untuk finger 2, finger 3, finger 4, dan finger 5. Jadi ada 400 lebih foto untuk setiap kelas. Nah, di sini 5 sampel untuk setiap kelas. Ini ada finger 1, kita lampirkan. Oke, ini angka tepatnya untuk eh, banyaknya gambar untuk setiap label.
untuk kelas. Ini 440, 437. Nah, jadi langkah selanjutnya kita harus melakukan setelah data loading, kita harus melakukan data preparation. Data preparation ini kita gunakan untuk menambah menambah jumlah sampel yang ada. Nah, dengan proses data augmentation. Yang data preparation ini pertama kita harus melakukan data augmentation. Data augmentation itu sendiri bisa dilakukan berbagai macam. Saya sendiri memakai horizontal flip, vertical flip, lalu change brightness atau merubah eh, kecerahannya. Nah, di sini ada tiga proses augmentasi yang bisa dilakukan di percobaan pertama ini. Oke, ini ada horizontal flip, vertical flip, lalu change brightness-nya. Nah, lalu fungsi augmentasi image manual ini saya gunakan untuk memanggil eh, tiga proses augmentasi tadi dengan tambahan menggunakan eh, library random untuk mengacak parameter dari horizontal flip sama vertical flip sejauh apa dia sebanyak ya sebesar apa dia di flip dan flip ya sebesar apa dia di flip. Di brightness juga kita pakai random dari rentang 0,8 sampai 1,2. Oke, jadi untuk satu gambar ini eh, akan dilakukan tiga proses augmentasi tersebut sebanyak setelah melakukan apa namanya tiga proses augmentasi tadi eh, satu gambar itu nanti diaugmentasinya sebanyak 4 kali. Jadi satu gambar itu bakal ngasilin 4 gambar, 4 gambar baru. Oke, jadinya kita punya sampel lebih banyak. Nah, ini fungsi yang ini kita untuk memanggil fungsi augmentasi image manual agar hasil eh, augmentasi image manual itu di-append lagi di augmentasi image. Nah, jadi total dari augmentasi image-nya sendiri dari tadi datanya itu kan sebelumnya ada ini kalau kita tambahin itu semuanya berjumlah ini 2.999 gambar. Nah, setelah kita lakukan augmentasi image, sekarang hasilnya itu ada 8.996. Tadi kan saya bilang satu gambar itu menghasilkan 3 gambar baru maksudnya, 3 gambar baru jadinya, maksud 4 bener ya, 4 gambar baru, 3 gambar baru jadinya satu gambar tuh ada 4. Oke. Nah, sekarang hasilnya itu ada 8.000 gambar untuk menjadi sampel kita yang bisa jadi sampel kita. Nah, setelah kita melakukan data augmentasi, kita harus melakukan proses pre-processing dulu agar mudah kita dalam ekstraksi fitur dan gambarnya lebih mudah dideteksi. Nah, saya di sini menggunakan pre-processing. Eh, untuk pre-processing yang saya gunakan sendiri adalah ini saya menggunakan min, lalu saya menggunakan filter min, lalu saya juga menggunakan apa ini? Grayscale. Oke. Hanya dua preprocessing itu saja yang saya lakukan untuk preprocessing gambar. Nah, ini merupakan gambar sampelnya yang dihasilkan preprocessing. Oke.
Nah, ini filter min, ini get padding ini untuk digunakan di filter min. Oke, lalu, nah, setelah kita melakukan preprocessing gambar, selanjutnya kita harus mengekstraksi fitur eh, dengan GLCM. Nah, fungsi derajat 0, derajat 45, derajat 90, derajat 135 itu maksudnya itu adalah seperti untuk teorinya itu seperti ini. Ya, oke. Jadi misal derajat 0 itu kita bakal ngitung piksel-piksel yang bertetanggaan di untuk sejajar ini, untuk arah 0 derajat. Ini arah 0 derajat, kita akan menghitung piksel-piksel yang bertetanggaan. Ini 0 derajat, ini 45 derajat arahnya diagonal, ini 90 derajat arahnya ke atas, vertikal, dan 135 derajat arahnya diagonal ke kiri. Oke. Nah, proses dari ekspresi fitur GLCM ini, kita pertama harus melakukan mencari matriks konkurensinya. Nah, jadi matriks konkurensi itu seperti apa? Misalnya, gini, kita kan ini kan nyari matriks konkurensi di derajat 0. Misalnya kita nyari eh, konkurensi di derajat 0. Berarti kita akan mencari secara sejajar begini kan dari kiri ke kanan. Kita akan mencari dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita harus buat matriks tampungan dulu ya untuk apa namanya? Untuk besarnya sendiri sama, tapi kita harus memiliki labelnya dulu di sini untuk 0,0. Jadi, misal di sini 0 kita hitung yang pertengahan 0,0 itu ada berapa aja sih? Eh, Pertama ini kan 1 0,0, 2 0,0 juga. Kita hitung juga ini kan dari kiri ke kanan. Kita juga bisa ngitung dari kanan ke kiri sehingga banyaknya yang pertengahan antara 0 dengan 0 itu ada 4. Nah, begitu juga untuk tetangga antara 0 dan 1. 0 dan 1 itu kan ada dua di sini. 0 dan 1. Satu ini, satu dan dua. Nah, 0 dan satu itu ada dua. Selanjutnya 0, 0, 0 dengan dua itu ada nggak yang bertetanggaan? 0 dengan dua ada ini di baris ketiga ini. 0 dan dua ada pertetanggaan sebanyak satu kali. Nah, Nah, kalau untuk 0 dan 3 kita lihat di sini kan 0. Ya, karena di sini juga nggak ada yang pertanggaan antara 0 dan 3. Hanya 01, 00, 03 tidak ada. Begitu juga untuk kombinasi dari X, Y-nya. Kita hanya menghitung, jadi hasilnya itu di sini kita menghitung eh, banyaknya yang bertetanggaan. Nah, untuk yang sudut 90 juga kita eh, hitung juga tapi tidak kiri ke kanan namun atas ke bawah. Jadi, dari bawah ke atas gitu kita menghitung. Nah, misalnya 00 kan. 00 ini ada 1, 2, 3, 4 lagi, 5, 6. Jadi 00 itu banyaknya 5, 6. Begitu juga untuk derajat lainnya. Nah, setelah kita melakukan konkurensi itu, kita harus melakukan eh, mencari matriks sebelumnya mencari matriks konkurensi secara simetris. Berikutnya adalah mencari eh, matriks konkurensi secara asimetris. Jadi asimetris itu tinggal kita membuat eh, transpose matriks dari ini. Ini kita transpose matriks kan ini hasil transpose matriksnya lalu kita tinggal tambah. Nah, itu hasil dari mencari konkurensi secara asimetris ini hasilnya. Nah, lalu untuk proses berikutnya adalah kita melakukan normalisasi eh, terhadap setiap pikselnya. Jadi kan 4. 4 ini dibagi dengan jumlah seluruh pikselnya nih. Jadi 4 tambah 2 tambah satu itu kan totalnya itu adalah 24. Jadi 4 bagi 24 itu hasilnya 0,167. Nah, seperti itu untuk
proses dari teori dari eh, ekstraksi fitur GLCM-nya. Nah, ini merupakan implementasi dari teori tadi. Jadi kita ini ini buat nampung matriksnya tadi yang di mencari konkurensi. Nah, lalu ini kita melakukan penghitungan untuk setiap matriks yang memiliki tetanggaan antara untuk derajat nol. Nah, lalu di sini kita melakukan mencari konkurensi secara asimetris dengan menambahkan eh, matriks tem dengan matriks tem transpose-nya. Lalu result ini merupakan eh, hasil dari normalisasi gambar tersebut. Begitu juga untuk derajat 45, 90, dan 135. Oke. Nah, setelah itu kita harus eh, eh, mencari apa namanya? Mencari nilai dari kontras, dissimilarity, homogenitas, entropi, dan ASM serta energi dan korelasi. Itu harus kita lakukan juga. Nah, jadi fungsi kontras sendiri kita gunakan untuk menghitung kontras dari suatu data, suatu gambar yang dalam konteks gambarnya ini diasumsikan sebagai matriks atau citra ya. Kontras ini mengukur seberapa jauh nilai-nilai piksel dalam data tersebar dari nilai rata-rata. Oke, untuk dissimilarity kita gunakan untuk menghitung dissimilaritas dari suatu data. Eh, ini dissimilaritas ini mengukur seberapa berbeda nilai-nilai piksel dalam data tersebut dari nilai-nilai sekitarnya. Nah, homogenitas. Untuk homogenitas ini mengukur seberapa seragam. Kalau tadi itu mengukur seberapa berbeda, sekarang kalau homogenitas ini mengukur seberapa seragam nilai-nilai piksel dalam data, dalam gambar. Nah, kita entropi ini mengukur tingkat ketidakpastian atau keacakan dalam distribusi nilai-nilai piksel dalam suatu citra. Lalu ASM ini adalah angular second moment atau ASM ini mengukur tingkat kehalusan atau tekstur yang seragam dalam citra. Energi ini menghitung nilai energi ini kita cuman melakukan menghitungnya ASM kita akar kuadratnya itu menghasilkan energi. Nah, ini korelasi. Fungsi korelasi ini menghitung beberapa statistik dasar dari data yang diberikan yang mungkin berupa matriks intensitas piksel dari suatu citra. Oke. Nah, ini untuk melakukan fungsi untuk memanggil apa namanya? eh perhitungan kontras eh, dissimilarity, entropi dan sebagainya. Untuk ekstraksi fitur GLCM dari derajat nol, derajat 45, untuk setiap derajat kita hitung juga. Nah, ini sampai 135. Kita menghitung kontras semuanya untuk GLCM-nya. Oke, jadi hasilnya itu kita simpan di fitur. Nah, di sini kita melakukan proses pemanggilan ekstraksi fitur dan disimpan eh, dalam dua bentuk. Yang pertama label dan fitur. Nah, di sini kita membuat kolom untuk apa namanya? Headers untuk kolom yang berisi kontras, dissimilarity dan itulah hitung-hitungan tadi sampai correlation. Nah, lalu kita
eh, buat data frame di Pandas menggunakan Pandas. Lalu kita simpan datanya itu di data.csv dalam bentuk Excel. Oke, ini fitur yang diaksesi sebanyak 8.396 gambar. Nah, setelah melakukan proses ekstraksi fitur, kita harus melakukan eh, selanjutnya melakukan fitur selection. Fitur selection ini kita memisahkan fitur X dari label Y, lalu dengan membuang kolom label. Kita harus drop dulu kolom label dari data asli untuk X dan menyimpan kolom label untuk Y. Nah, lalu kita hitung matriks korelasi absolut dari fitur-fitur dalam X menggunakan fungsi x.core.absolute. Oke. Lalu kita membuat segitiga atas, segitiga matriks segitiga atas maksudnya menggunakan eh, NumPy trio. Nah, setelah fitur selection kita harus melakukan. Nah, jadi di fitur selection ini kalau nilainya itu lebih dari apa namanya 0,95 di hasil correlationnya itu yang kita ambil. Ya, kalau yang lebih dari 0,95 itu yang kita ambil di fitur selection. Nah, lalu splitting data ini kita akan membagi data tes dan data training. Di sini tesnya itu hanya 20% dan data trainingnya itu hanya 80%. Nah, di sini random step-nya saya menggunakan 42 untuk pembagian datasetnya dilakukan secara cek dengan sheet yang tetap. Oke. Nah, setelah kita melakukan splitting data, kita harus melakukan normalization lagi dengan min-max scaling. Jadi, dia itu melakukan penskalaan ke rentang 0 sampai 1. Oke. Ini X-train datanya, ini X-test normalisasi yang udah X-train yang udah dinormalisasi dan X-test yang udah dinormalisasi. Selanjutnya kita melakukan modeling. Di sini kita melakukan 3 modeling, yaitu 3 model KNN, SVM, sama Random Forest. Di sini untuk modelnya sendiri kita menggunakan library dari eh, Scikit-learn. Kita import Scikit-learn. Nah, untuk akurasi dari setiap model sendiri di percobaan pertama ini hasilnya lumayan, yaitu 0,33, 0,32 untuk yang SPM, dan tertinggi itu di Random Forest yang menghasilkan 0,42. Nah, lalu setelah itu kita melakukan evaluasi dari hasil yang kita dapatkan tadi. Ini merupakan matriks konklusinya untuk KNN, SPM, dan Random Forest. Oke. Nah, ini juga saya melakukan evaluasi yang lebih lanjut untuk melihat precision, recall, F1 score, dan supportnya. Jadi, untuk yang KNN, pada kelas finger 1, eh, precisionnya itu bernilai 0,4, lalu recallnya 0,59, F1 score-nya itu bernilai 0,47 dengan support 359. Nah, akurasinya sendiri untuk
semua kelasnya itu sendiri 0,33 dengan support sebanyak 1680. Gitu juga yang SVM dan Random Forest hasilnya sedikit meningkat di Random Forest. Oke. Oh, gimana ini? Gimana nih? Oke, saya akan melanjutkan ke percobaan kedua, namun tidak menjelaskan kode lagi. Saya akan menjelaskan pre-processing dan augmentasi yang saya lakukan di percobaan kedua. Jadi untuk yang percobaan kedua itu saya melakukan pertama perbedaannya itu hanya di eh, data prosesnya, di data augmentasi sama di pre-processingnya. Di percobaan kedua ini saya hanya melakukan saya melakukan tetap melakukan horizontal flip, vertical flip, oke, vertical flip, lalu saya melakukan translasi dan rotasi juga. Di sini saya menambahkan eh, jadi untuk yang percobaan kedua ini eh, satu gambar itu akan menghasilkan 4 gambar baru. Dengan satu gambar itu diproses sebanyak 4 kali, horizontal flip, vertical flip, translasi, lalu rotasi. Ini dilakukan sebanyak 4 kali. Oke. Nah, jadi setelah kita melakukan augmentasi, baru kita, nah di sini augmentasinya itu menghasilkan 10.000 gambar. Yang tadi di percobaan pertama itu saya hanya menghasilkan 8.000, sekarang menjadi 10.000. Oke. Nah, di pro- untuk preprocessingnya sendiri di percobaan kedua saya melakukan normalisasi gambar. Saya melakukan zoom juga pada gambarnya. Lalu saya juga melakukan eh, edge detection. Ini edge detection, di mana saya melakukan deteksi tapi dengan sobel. Oke, ini hasilnya. Nah, dari proses augmentasi dan preprocessing yang saya lakukan ini ternyata eh, hasil akurasi yang saya dapatkan itu menurun. Ini hasilnya. Nah, menurun. KNN-nya menjadi 0,28, yang tadinya 0,33. Oh, nanti dah kita bahas ini. Di resume kita bahas nanti. Pokoknya di hasil kedua itu, eh, berbe- percobaan kedua itu perbedaannya adalah di data augmentasi dan data reprocessing. Nah, untuk percobaan yang ketiga, yang berbeda dari percobaan kedua, hanya di preprocessingnya. Untuk data augmentasinya itu sama. Mana dia? Mana dia? Nah, ini augmentasi yang saya lakukan itu sama aja. Pertama, horizontal flip, vertikal. Oh, kurangnya itu saya tidak melakukan translasi di sini. Dan saya hanya melakukan eh, menghasilkan 2 gambar baru saja. Di satu gambar itu menghasilkan 2 gambar baru sehingga data gambar yang dihasilkan augmentasi ini sebanyak 6.000-an. Oh, tetap 10.000 ya. Itu. Oh iya, tetap tetap 10.000. Oh, ini saya tadi ternyata saya ini
sudah apa namanya sudah run dulu tapi saya ganti jadi 3 jadi hasilnya itu tetap 10.000. Saya lupa mengganti lupa ngeran lagi karena udah ngeran semua. Oke. Eh, nah, dari proses pre-processing tersebut, pre-processing yang pertama itu saya melakukan pertama itu saya melakukan grayscaling. Setelah grayscale, saya lakukan zoom pada gambarnya. Zoomnya itu 2 kali zoom. Lalu saya melakukan filter smoothing. Nah, dari hasil processing ini contoh sampel datanya. Nah, dari proses processing ini ternyata saya mendapatkan akurasi yang lebih meningkat, jauh meningkat, sehingga random forest yang akurasi random forest yang saya dapatkan itu bernilai 0,716. Nah, jadi proses processing untuk percobaan ketiga ini sudah lebih baik. Nah, saya ingin membahas sedikit untuk resumenya. Nah, nah untuk resumenya, jadi pertama data understanding itu eh, kita menggunakan data gambar jari tangan yang memiliki 5 label, label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Setiap label itu berisi 400 gambar lebih. Nah, gambar tersebut kita peroleh dari semua praktikan PCD tahun 2024 yang mengupload untuk setiap label itu ada minimal 3 buah. Nah, jadi ini ringkasan tadi yang saya lakukan kalau ingin mencari perbedaannya. Jadi eh, image image augmentasi untuk percobaan satu, percobaan ketiga kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, tadi percobaan satu kita melakukan augmentasi 3 tahap yaitu horizontal flip, vertical flip, dan mengubah keserahan gambar. Nah, lalu ketiga tahap tersebut eh, eh, kita lakukan perulangan sebanyak 4 kali sehingga setiap gambar itu menghasilkan 3 gambar baru maksudnya 3 gambar baru. Nah, untuk percobaan kedua sendiri itu proses augmentasinya ada 4 tahap: horizontal flip, vertical flip, translasi, lalu rotasi gambar. Untuk setiap lalu keempat tahap tersebut dilakukan berulang sebanyak 5 kali dengan tentang parameter yang berbeda-beda, yang random tadi. Jadi setiap gambar itu menghasilkan gambar baru maksudnya. Ini 5 perulangan gambar. 5 gambar baru itu maksudnya gambar asli yang sebelum di augmentasi tadi juga ditambahin jadi 5 gambar. Nah, percobaan ketiga juga sama dengan percobaan kedua augmentasinya. Nah, tadi untuk perbedaan preprocessingnya sendiri, di sini saya sedikit menjelaskan juga lagi kenapa hasil akurasinya bisa meningkat dan menurun di percobaan kedua. Nah, jadi untuk percobaan pertama ini kita menurut dua dua preprocessing yaitu grayscale dan filter min. Proses tersebut menghasilkan gambar yang membedakan objek tangan dan backgroundnya cukup jelas pada beberapa sampel yang memiliki perbedaan kontras untuk objek jari dan objek background yang tinggi. Namun untuk gambar dengan kontras yang rendah menjadikan objek jari dan background tersebut sulit dibedakan. Untuk percobaan kedua, menggunakan path preprocessing
Nah, proses tersebut menghasilkan gambar yang dengan warna biner, yang objek jarinya menjadi lebih jelas karena sudah dilakukan proses zooming, namun terdapat juga gambar dengan objek jari yang banyak terpotong tadi kita lihat kan setelah melakukan zooming tersebut. Percobaan ketiga itu kita melakukan proses smoothing sehingga eh, menghasilkan gambar yang lebih jelas daripada preprocessing sebelumnya karena jika terdapat deteksi sepi kan proses kedua melakukan deteksi sepi. Jadi objek lain yang ada di sekitar objek jari akan membuat objek jari menjadi tidak jelas kalau pakai deteksi sepi dia akan campur-campur. Untuk fitur selection, jadi untuk fitur selection ini dengan menggunakan matriks segitiga atas dari matriks korelasi, kita bisa mengidentifikasi dan menghapus fitur-fitur yang memiliki korelasi lebih tinggi, lebih dari 0,95 dengan fitur lainnya. Oke, lalu untuk proses modelingnya, untuk hyperparameter tuningnya, kita menggunakan rasio 80-20. Untuk trainingnya 80, 20 untuk prediksinya. Lalu kita melakukan normalisasi. Nah, ini perbedaan dari evaluasinya. Jadi percobaan pertama itu KNN-nya menghasilkan 0,33, percobaan kedua itu KNN-nya turun jadi 0,29, tapi di percobaan ketiga naik lagi ke 0,52. Untuk yang SVM-nya, untuk percobaan kedua juga percobaan pertama 0,32, percobaan kedua menurun, percobaan tiga naik sedikit lagi. Nah, untuk yang percobaan ketiga, untuk percobaan ketiga, apa nih? Yang ketiga, ini random forest-nya yang paling tinggi di 0,71. Ah, segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya jika melihat video ini. Terima kasih.